Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Sesuai dengan judulnya, aku bakal ngebahas tentang gimana aku buka franchise di Norwegia. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut ke video, mohon maaf banget kalau misalnya backgroundnya berantakan. Karena aku lagi ada di home office aku sekaligus sebagai gudangnya cafe aku. Karena cafe aku tempatnya mungil banget, jadi banyak barang yang gak muat di sana. So, here they are. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Aku bakal ngebagi video ini menjadi 4 topik. Yang pertama itu kenapa aku buka franchise di Norway. Yang kedua itu apa step-stepnya untuk ngebuka franchise di Norway. Ketiga itu gimana proses kita ngebangun cafe kita ini. Lebih ke logistik dan segala macamnya. Terus yang keempat itu gimana bisnisnya berjalan dari awal kita buka bulan Juli 2021 sampai sekarang bulan Januari 2022. So, lanjut aja ke videonya. Oke, yang pertama kenapa aku ngebangun atau memutuskan untuk buka franchise di Norwegia. Oke, jadi waktu itu aku selesai master aku kan tahun 2020 bulan Desember. Nah, pada saat itu aku tuh lagi proses interview dengan salah satu bank di Indonesia untuk program management trainee. Cuman aku tuh belum dapat konfirmasi apakah aku keterima atau enggak. Karena untuk ikut proses interview selanjutnya, itu aku harus ada di Indonesia gitu loh. Karena waktu itu aku harus join FGD gitu. Jadi aku harus, not FGD, I did the FGD online. Tapi ada salah satu proses interview yang aku sekarang nggak inget apa itu, kenapa aku harus ke Indonesia. Cuman adalah salah satu tahapannya gitu. Nah, pada saat aku kuliah itu kan aku juga kerja part-time di salah satu restoran sushi di sini. Dan waktu itu aku ngobrol sama kitchen leadernya, namanya Alina, yang sekarang jadi bisnis partnerku. Kita berdua tuh bener-bener pengen banget ngebuka usaha kita sendiri. Ngebuka sushi restoran yang sesuai sama visi misi kita, yang bener-bener kita bangga lah nyajiinnya gitu. Dan aku juga pengen ngebuka kayak coffee shop atau kue-kue gitu. Jadi waktu itu konsepnya ada dua, entah kita buka sushi restoran dengan segala macam snacks ala Jepang gitu, atau kita buka coffee shop dan kue-kuenya. Karena si Alina ini juga pinter banget ngebikin kue gitu. Waktu itu kita berdua belum mikir apapun tentang franchise. Kita waktu itu pengen ngebuka usaha sendiri. Cuman banyak banget waktu itu kendalanya. Kayak yang orang bilang, ngebuka bisnis, first stepnya itu yang benar-benar susah. Sama yang kayak aku rasain sama Alina waktu itu. Kita pertama pengen nyari lokasi, cuman sama sekali nggak ada yang cocok buat kita. Yang tersedia itu lokasinya entah itu kemahalan atau nggak strategis, dan kita nggak suka aja sama layoutnya dan segala macamnya. Nah, terus yang kedua ngebangun menunya. Waktu itu kita berdua benar-benar bingung apakah mau bikin sushi restoran atau apakah pengen bikin kayak coffee shop. Nah, terus suatu saat si Alina nge-message aku di Facebook, dia bilang, "Desi, mau nggak kamu join dengan franchise ini? Ada salah satu cafe dari Trondheim namanya Quick Bar. Dia lagi ngembangin bisnisnya dan dia lagi nyari franchise taker untuk lokasi di Ålesund." Nah, terus waktu itu aku nge-search tentang Quick Bar ini waktu itu ngambil resiko juga sih, karena aku nggak tahu rasanya tuh kayak gimana. Aku nggak tahu apakah Quick ini punya reputasi yang bagus apa enggak di Trondheim. Jadi waktu itu cukup resiko banget buat kita berdua nge-apply, karena kita benar-benar sama sekali belum pernah nyobain makanan di Quick Bar. Kita apply dan interview, dan akhirnya kita berdua yang dipilih, karena waktu itu ada beberapa kandidat gitu untuk lokasi di Ålesund. Aku belum ngebahas tentang alasan kenapa aku dan Alina memutuskan untuk ngambil franchise. Karena aku belum pernah buka restoran aku sendiri, aku belum pernah nge-manage bisnis apapun. Aku benar-benar fresh graduate yang nggak punya pengalaman dalam memanage apapun. Jadi waktu itu aku mikirnya dengan franchise, at least ada orang yang ngebimbing kita, yang selalu ngasih kita step-step, yang selalu ngasih kita goal tiap bulannya atau tiap tahunnya, apa yang harus kita lakuin, apa yang harus kita capai gitu. So, waktu itu aku mikirnya konsep franchise benar-benar perfect buat aku. Dan perhitungannya juga, kita itu ngebayar 25% dari omset kita ke head office-nya, tapi itu udah termasuk dengan sewa lokasi dan akuntan.
Jadi aku mikirnya 25% itu lumayan oke. Karena aku tahu sewa lokasi di mall ini itu tuh sekitar 9 sampai 12% gitu. Dan akuntan juga nggak murah di Norway, jadi kita berdua mikirnya oke, 25% itu nggak yang gila-gila banget. Terus alasan selanjutnya kenapa aku memutuskan untuk ngambil franchise ini, karena kita berdua suka banget konsepnya. Ini tuh konsepnya kayak healthy fast food cafe gitu. Jadi awalnya dia cuma ada smoothie, wraps, sandwich, salad. Terus beberapa tahun belakangan mereka include sushi di menunya. Jadi aku sama Alina mikirnya perfect banget kerjaannya. Jadi Alina di bagian sushi, aku di bagian sisanya ini ya, kayak smoothie, wraps, sandwich kayak gitu. Terus kita juga jual kopi, dan aku excited banget karena kita bakal launching Pokeball juga gitu. Jadi secara menu dan konsep sesuai lah sama apa yang aku dan Alina pengen gitu. Terus alasan yang ketiga itu karena lokasinya juga oke banget. Jadi pas sebelum kita deal untuk jadi franchise taker di Ålesund, kita survei dulu lokasinya. Lokasinya tuh di salah satu mall di Ålesund, dan mall ini tuh salah satu mall terbesar di Norwegia dengan jumlah orang yang lalu lalang di depan kafenya ini tuh sekitar 4.400 orang gitu. Jadi waktu itu benar-benar oke lah dari segi lokasi, konsep, menu, pokoknya semuanya sesuai sama apa yang aku dan Alina pengen gitu. Nah, kita masuk ke topik yang kedua. Sekarang gimana step-stepnya aku buka franchise. Aku bakal ngebahas tentang finansialnya juga sih, karena aku tahu kalian pasti penasaran banget berapa aku bayar untuk franchise ini. Nah, jadi setelah kita kepilih untuk jadi franchise taker lokasi di Ålesund, kita berdua itu harus beli konsep franchise-nya dulu dong. Dan waktu itu harganya 250.000 kroner. Aku bakal ngasih rupiahnya di bawah sini. Waktu itu kita juga dikasih pilihan, dua pilihan gimana cara kita ngebayar 250.000 kroner ini. Pilihan yang pertama itu untuk bayar semua di muka. Pilihan kedua itu bayar 100.000 di awal, dan 150.000-nya itu bisa kita cicil tiap bulan selama 10 bulan. Aku dan Alina memutuskan untuk ngambil opsi yang kedua, yaitu bayar 100.000 di awal, terus 150.000 kita cicil selama 10 bulan gitu. Nah, selanjutnya step-stepnya aku ngebuka franchise. Setelah kita tanda tangan kontrak dan ngebayar 50.000 or 100.000 kroner ini, kita itu harus ngebangun atau harus ngebuat perusahaan. Jadi aku dan Alina memutuskan untuk ngebuat perusahaan jenisnya perusahaan saham gabungan. Aku dan Alina punya saham yang jumlahnya sama, 50%, 50%. Kita masing-masing naruh uang 30.000 kroner di perusahaan ini. Registrasi perusahaan ini pun itu benar-benar ternyata simple banget. Kita cuma ngedaftarin semua data diri kita di website gitu, terus nunggu konfirmasinya mereka, terus ngisi lagi data-datanya, dan udah selesai. Aku sama sekali nggak perlu ke kantor A, B, C, D, cuma lewat online aja. Dan ini bukan karena corona, ini karena emang untuk ngebangun perusahaan di Norway itu digampangkan banget, nggak ada namanya ribet-ribet ngurus perizinan dan segala macamnya. Nah, terus setelah kita daftar perusahaan kita, selanjutnya kita dapat organization number dong. Nah, nomor ini kita pakai untuk ngebuka bank. Nah, tentunya penampakan bank untuk individual dan perusahaan itu beda banget, karena untuk perusahaan itu satu account kita tuh punya 3 account yang berbeda. Jadi account yang pertama itu namanya operational account. Jadi semua cash flow yang keluar dan masuk itu tuh lewat account ini. Terus yang kedua itu account untuk pajak. Jadi pajak perusahaan itu semuanya masuk ke account yang sini, dan kita bayarnya juga dari account ini, account pajak ini. Terus yang ketiga itu ada namanya plasseringskonto kalau di Norwegian. Kalau misalnya di bahasa Indonesianya tuh kayak apa ya, kayak account untuk nabung. Jadi kayak deposit account gitu. Dan jadi kalau misalnya ada uang yang sisa gitu, ada uang lebih, kita bisa masukin ke account deposit ini, karena bunganya itu lebih tinggi daripada account biasa. Ya semacam deposito gitulah, cuman gak setinggi deposito, ini cuma sekitar 0,3%. Itu seputar perbankannya. Terus selanjutnya setelah kita daftarin diri kita, setelah kita buka bank, kita itu minjem uang ke bank. Karena sebenarnya di awal itu plannya buat kita nge-leasing
Semua peralatan itu tadinya kita harusnya sih leasing. Cuman karena perusahaannya kita itu baru, nggak ada satupun bank yang mau nge-ACC atau yang mau memberikan kita leasing gitu. Karena nggak ada satupun bank yang percaya sama perusahaan kita. Oke, jadi waktu itu kita minjem 500.000 kroner untuk ngebeli semua alat-alat dan ngebangun lokasi kafenya ini gitu. Nah, setelah kita minjem uang ke bank, kita juga waktu itu lebih kayak ngurus administrasinya juga sih. Jadi kita deal-dealan untuk buka franchise itu bulan Mei, sembari nunggu dari bulan Mei sampai Juli, itu kita lebih ke administrasinya sih. Aku ngurus kayak daftar ke akuntan, mereka udah ngedaftarin kita, aku cuman kayak ACC dan kayak lebih get to know our accountant. Terus daftar ke Triple Tax. Nah, Triple Tax ini tuh website yang kita pakai, website yang kita dan akuntan kita itu pakai kayak sebagai pembukuannya gitulah. Jadi semua invoices, semua pajak, semua salary itu tercatat di Triple Tax ini gitu. Terus yang ketiga itu kita juga daftar Easy at Work namanya. Ini tuh aplikasi untuk ngebuat schedule. Jadi prosesnya itu aku ngebuat schedule di Easy at Work. Terus pegawai aku tuh bisa lihat masing-masing dari HP-nya gitu. Dan pas mereka kerja pun mereka bisa check in dan check out dari HP-nya. Nah, terus yang keempat kita juga ngebeli software untuk sistem kasir kita. Kita pakai Mandarin namanya. Dan ya kita registrasi diri dan segala macamnya. Terus yang kelima itu kita registrasi sistem pembayarannya. Karena di sini kan semuanya aku bisa bilang 95% orang itu bayar pakai kartu atau pakai jam atau pakai HP lah gitu. Intinya nggak ada yang pakai cash lagi. Cuman benar-benar 1, 2 atau ya 1, 2, 3 orang yang pakai cash. Sisanya tuh pakai card. Jadi kita harus order terminalnya buat kartunya, terus nge-order account kita lah gitu. Terus yang selanjutnya itu kita registrasi untuk website order. Karena kita punya website juga yang dimana orang-orang bisa order lewat website itu. Terus topik selanjutnya itu proses ngebangun lokasi kafenya. Waktu itu kita ngebangun semuanya sendiri. Jadi lokasinya ini kita chat, aku, Alina, sama salah satu pegawai kita. Kita bertiga ngecat lokasinya sendiri. Kadang dibantu sama pacar aku, kadang dibantu sama suaminya Alina juga. Terus sembari kita ngecat, kita juga manggil tukang listrik dan tukang air. Dan oh my god, tukang listrik, tukang air di Norwegia nggak main-main mahalnya. Kita bayar tukang listrik itu 60 juta, untuk tukang air itu 90 juta. Tapi waktu itu kita milih untuk bayarnya dicicil 3 bulan, 3 kali. Ya biar nggak habis tiba-tiba uangnya. So expensive. Dan kenapa kita ngecat sendiri juga? Karena waktu itu tukang catnya yang kita panggil ada 3 orang berbeda yang kita panggil. Semuanya sama, ngebilang minimal kita harus bayar 30 juta. So kayak no way. Kalau misalnya ngecat sendiri jatuhnya lebih murah, jauh lebih murah. Dan kenapa enggak gitu loh. Semua freezer, semua counter desk yang ada di cafe kita itu benar-benar kita sendiri yang masangin. Kayak aku bilang tadi, entah pacar aku ikutan bantu atau suaminya Alina. Kalau misalnya yang berat-berat gitu kayak masukin freezer, terus kayak masukin kulkasnya untuk sushi dish kayak gitu. Semuanya tuh benar-benar kita yang ngebangun. So that was fun. Terus selanjutnya topik yang keempat. Gimana perusahaan kita berjalan dari kita buka dari bulan Juli sampai sekarang. Banyak orang yang bilang kalau ngebuka bisnis 2 tahun pertama itu susah, tapi 6 bulan pertama itu lebih susahnya. Dan bener banget guys, sama banget kayak yang aku dan Alina rasain. Nah, kita berdua di 6 bulan pertama ini atau 7 bulan pertama ini, kita berdua baru bener-bener fokus untuk get to know the business. Kita benar-benar fokus untuk ngebangun rutinitas kita, gimana opening, closing, terus nyempurnain menu kita, gimana caranya supaya supaya orang-orang itu bayar sejumlah uang ini dan mereka kenyang dan mereka dapat kualitas yang oke, rasa yang oke gitu.
Terus kalau misalnya dari sisi finansialnya, kalau misalnya kalian penasaran apakah aku udah balik modal apa belum, jawabannya udah. Karena modal yang benar-benar keluar dari kantong aku, yang kayak aku bilang tadi, itu tuh 50.000 kroner. Jadi so far aku udah balik modal. Cuman kan yang kayak aku bilang, kita juga ngeminjem 500.000 kroner ini. Jadi bisnis kita tuh juga jatuhnya kayak minus gitu loh di pembukuan karena ada 500.000 kroner ini. Which is fine karena sebenarnya kan itu leasing juga, itu kayak cost yang harus kita bayarin tiap bulannya. Cuman bedanya kita bukan costnya itu bukan leasing tapi bayar hutang ke bank gitu. Jadi so far aku nggak ada ngeluarin uang apapun dari kantong aku sendiri. Bisnisnya bisa berjalan lancar dengan sales yang kita dapetin, bisnisnya bisa berdiri sendiri gitu dari awal. Jadi sama sekali aku dan Alina nggak pernah ngeluarin uang dari kantong kita pribadi gitu untuk ngebantu bisnis ini. Bisnisnya bisa ngebayar pegawai, bisa ngebayar bahan baku dan segala macamnya gitu. Jadi aku pengen ngasih lihat juga pembukuan kita, apa sih yang kita bayarin tiap bulannya dan gimana presentasinya gitu. Jadi presentasinya itu 35% dari sales itu jatuh ke gaji pegawai. Gaji pegawai itu termasuk aku dan Alina. Aku dan Alina tuh dapat gaji juga karena kita berdua kerja di cafe ini. Jadi kita berdua dapat gaji. Kita berdua sama-sama kerja full time, 7,5 jam per hari, 5 kali atau kalau aku kadang 6 kali seminggu gitu. Hari Minggu itu selalu libur karena mall di sini kan Minggu tutup. Jadi ya hari Minggu itu libur. Terus setelah itu ada yang namanya presentasi untuk bahan baku. Untuk bahan baku itu kita sekitar 28%. Terus setelah itu ada yang namanya biaya franchise ini. Biaya franchise itu 25%, yang kayak aku bilang tadi udah termasuk sama bayar sewa lokasi dan akuntan. Terus selanjutnya yang kita bayarin juga ada biaya listrik, air itu gratis karena udah termasuk sama biaya sewanya. Biaya listrik itu per bulan kita bayar sekitar 3.500 kroner. Kalau misalnya kayak sekarang ini listrik lagi mahal jadi 3.500 kroner. Kalau biasanya kata orang sih sebenarnya cuma 1.500, 2.000 kroner gitu. Terus ada juga yang namanya biaya-biaya lisensi gitu, untuk lisensi kasir. Terus yang kayak aku bilang tadi, aplikasi untuk bikin schedule pegawai. Terus triple tax, aplikasi untuk akuntannya ini. Terus lisensi untuk terminal supaya orang bisa pakai card bayarnya. Pokoknya semua lisensi ini. Dan bisnis juga harus bayar hutang yang kita pinjam, itu ada juga tiap bulannya begitu. Untuk profit pasti jumlahnya beda-beda tiap bulan. Cuman untuk profit aku dan Alina memutuskan untuk ngebagi profitnya di akhir tahun. Jadi setiap bulan kita nggak ada ngambil profit, kita cuma dapat gaji. Untuk profit kita bayarin di akhir tahun. Untuk tahun kemarin karena kita bisnis baru, jadi belum ada profit yang kita bagiin, which is fine karena kita juga udah berekspektasi kita nggak dapat profit di tahun pertama. Selama bisnisnya bisa berjalan sendiri tanpa kita harus keluar uang dari kantong kita sendiri, dan selama aku dan Alina dapat gaji yang cukup buat kita hidup, it's fine for me. Tentunya masih banyak ruang untuk bisnis ini bisa berkembang dan untuk bisnis ini bisa improve lebih baik lagi. Tapi so far aku sangat amat puas sama apa yang kita bangun, karena kita dapat review yang oke banget dari Foodora. Foodora tuh kayak Gojeknya gitu di sini. Kita dapat 4,9 bintang dari 5 bintang. Jadi paling bagus itu 5 bintang dan skor kita itu 4,9. Dan review yang orang-orang tulis, oh my god, I'm so happy. Mereka puas sama apapun yang mereka pilih, entah mereka beli sushi, entah mereka beli wraps, smoothie, sandwich, salad, semuanya top. Jadi aku puas banget sama apa yang udah kita bangun gitu. Oke. Terus apa ya? Aku udah nggak punya waktu lagi buat ngerekam video karena aku harus kerja sekarang. Tapi kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau kalau misalkan kalian ada kritik, saran apapun, tolong silahkan komen di bawah sini. Aku bakal usahain buat jawab pertanyaan kalian. Thank you so much for watching guys. I'll see you soon. Bye.